Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya. Ya, jadi di video pembelajaran kita kali ini kita akan membahas terkait kasus pembunuhan. Ya, jadi yang dimana kasus pembunuhan ini merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Ya, sebelum kita mengkaji lebih dalam terkait kasus ini, pertama-tama saya ingin memperkenalkan diri. Ya, jadi nama saya Agustinus Bayu Efron, kelas 2021B, Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng. Oke, baik. Jadi pada kesempatan ini kita akan mengulas kembali terkait kasus yang terjadi di Kabupaten Manggarai Timur, Kecamatan Sambirampas, Desa Globangkung Utara, tepatnya di Kampung Leda. Jadi kasus ini merupakan kasus pembunuhan. Ya. Jadi yang menjadi korban dalam kasus ini berinisial AL yang sudah berusia 37 tahun. Jadi bagi saya, jadi kasus ini merupakan kasus pembunuhan yang paling keji, yang tidak seharusnya dilakukan oleh umat manusia. Jadi kasus pembunuhan seperti ini merupakan kasus pelanggaran HAM yang sangat berat, ya, karena ini menyangkut hak hidup sebagai manusia. Berdasarkan keterangan saksi bahwa peristiwa pembunuhan ini bermula korban AL 37 tahun mengikuti pesta pernikahan di kampung itu. Jadi pada saat pukul 3 pagi saksi melihatnya ada keributan di antara mereka. Dan kemudian setelah keributan itu reda, ya, para saksi tidak melihat ada lagi keributan di antara mereka. Berdasarkan keterangan saksi lain juga yang berinisial TL yang merupakan seorang perempuan menemukan korban AL 37 tahun ditemukan tewas di dekat rumah salah satu warga di kampung itu. Ya, jadi pada pukul 9 pagi dengan tidur yang melintang di jalan. Jadi para saksi melihatnya hendak pergi mencari makanan ternak. Ya, para saksi juga memanggil beberapa warga untuk mengecek keadaan korban, dan ternyata benar bahwa korban tersebut sudah meninggal dunia dan luka di bagian leher dengan tusuk menggunakan pisau. Ada beberapa orang yang kemudian menjadi tersangka dalam kasus ini. Ya, jadi berdasarkan informasi yang beredar bahwa pelaku juga hendak melarikan diri dari kampung itu. Ya, dan kemudian alhasil polisi berhasil mengamankan pelaku tersebut, dan 2 orang yang sudah ditangkap, begitupun juga dengan peralatannya sudah ditahan. Dalam kasus-kasus kriminalitas seperti ini, tentunya korban itu mengalami dampak yang besar, begitupun dengan pihak lain. Ya, jadi baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Ya, tentunya dampak bagi korban mengalami stres, terus kecemasan, depresi, dan kesulitan membentuk hubungan yang sehat. Ya, serta kehilangan sumber pendapatan bagi keluarga yang ditinggalkan. Ya, jadi ini merupakan peringatan yang begitu keras bagi kita semua. Ya, bila mana kita kemudian melakukan tindakan-tindakan seperti ini, tentunya jangan hanya kita berpikir pada diri sendiri, ya, pikir juga bagaimana orang lain ke depannya, bagaimana keluarga korban, begitu. Dalam kasus-kasus seperti ini tentunya ada 2 aspek yang kemudian muncul. Jadi yang pertama itu adalah aspek HAM. Jadi bagi saya pribadi bahwa kasus-kasus seperti ini itu sudah menjadi pelanggaran hak asasi manusia dasar, ya, seperti hak hidup, hak kebebasan dari penyiksaan, hak kebebasan penghilangan paksa, serta kebebasan dan keamanan pribadi. Terus yang kedua adalah aspek hukum. Jadi dalam kasus seperti ini tentunya tidak terlepas dari suatu tindakan pidana. Jadi tindakan pidana yang sudah diatur oleh undang-undang seperti pada pasal 340 KUHP menjelaskan tentang pembunuhan berencana, yaitu merampas nyawa seseorang dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu. Ancaman hukumannya adalah pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau penjara paling lama 20 tahun.
Terus pasal yang kedua yaitu pasal 338 KUHP yang menjelaskan tentang pembunuhan biasa, yaitu merampas nyawa orang lain dengan sengaja. Ancam hukumannya adalah pidana paling lama 15 tahun. Dari kedua aspek tersebut, kalau kemudian kita kaitkan dengan instrumen nasional dan instrumen internasional, maka yang kemudian muncul itu berkaitan dengan hak asasi manusia. Jadi kita mulai dari yang pertama yaitu aspek nasional. Ya, jadi di aspek nasional ini yaitu mengatur secara tegas tentang Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Contohnya yang pertama yaitu UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, merupakan menetapkan berbagai hak dasar yang dimiliki setiap warga negara serta mengatur pembentukan Komnas HAM sebagai lembaga independen untuk memantau dan melindungi HAM. Terus yang kedua yaitu UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, yang mengatur tentang mekanisme peradilan untuk pelanggaran HAM yang berat seperti genosida atau kejahatan terhadap kemanusiaan. Bagi saya, solusi yang ditawarkan terkait kasus ini, pelaku itu harus ditindak pidana sesuai dengan undang-undang yang berlaku supaya mempunyai efek jera juga bagi masyarakat, terlebih khusus bagi masyarakat di Kabupaten Manggarai. Lain daripada itu, bahwa pencegahan untuk tidak terjadinya kasus ini, penegak hukum juga harus mengembangkan berbagai program pencegahan kekerasan, ya, serta himbauan juga bagi masyarakat luas bahwa penggunaan konsumsi minuman keras juga harus dibatasi supaya tidak terjadinya percecokan atau tidak terjadinya kasus-kasus